Apa yang dikenakan kepada Habib Rizik dengan vonis 4 tahun ini sungguh menggelikan menurut saya ya. Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara nomokrasi. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Tapi kalau dulu tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana yang sekarang membela beliau itu dulu? Kemudian nanti tentu saja mendiagnosa salah resep, salah urus. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Dipaksakan untuk diterapkan kepada Habib Rizik karena mereka ingin menghukum dan memenjarakan Habib Rizik, bukan ingin menegakkan keadilan. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Dan keberbedaan yang sangat besar seperti itu negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Karena kalau di dalam keberbedaan lalu terjadi ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi. Jadi ini bukan persoalan menegakkan keadilan, karena terjadi diskriminasi hukum. Atau dirasakan diskriminatif. Pasti ini bukan persoalan penegakan hukum. Ini persoalan dendam, ini persoalan ketidaksukaan, ini persoalan politik. Negara memihak kepada yang kuat atau takluk kepada yang kuat, baik kuat secara fisik karena banyak pengikutnya. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang lain silakan, tetapi harus adil. Atau kuat secara politik karena dia memimpin partai politik. Karena itu saya menghimbau pada pemerintah, pada Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Kapolri, dan aparat-aparat yang terkait dengan penegakan hukum. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Persoalan hukum di Indonesia sebagai negara hukum, negara Pancasila harus dipraktekkan secara adil. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu ya karena negara tidak adil. Nah itu berlaku bagi siapa saja. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan. Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus berita bohong mengakibatkan keonaran terkait hasil swab Habib Rizik di Rumah Sakit Umi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menilai vonis tersebut tidak adil bila dibandingkan dengan vonis perkara pidana maupun korupsi lainnya yang divonis sama. Apa yang dikenakan pada Habib Rizik vonis 4 tahun ini sungguh menggelikan. Menurut saya, ya karena jelas ada perasaan ketidakadilan di masyarakat dan ini berlebihan. Sangat berlebihan apa yang dituduhkan dan apa yang dijatuhkan. Hukuman kepada Habib Rizik hanya gara-gara kasus swab ini. Kata Fadli dikutip dari unggahan video YouTube pribadinya, Fadlizon Official, Jumat 25 Juni 2021. Fadlizon berharap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nantinya dapat memberikan keadilan terhadap Habib Rizik. Fadlizon mengatakan apabila tidak mendapat keadilan di putusan PT DKI Jakarta akan sulit bagi publik mempercayai hukum di Indonesia. Mudah-mudahan di Pengadilan Tinggi ketika Habib Rizik dibacakan juga dalam berita telah menyatakan banding bisa ada keadilan. Kalau tidak, saya kira ini akan sangat menciptakan suatu situasi dan kondisi ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum lagi. Hukum dianggap sudah menjadi subordinasi politik atau kepentingan politik sehingga hukum sesuai dengan selera penguasa. Siapa yang mau dihukum dan siapa yang tidak, ungkap Fadlizon.
Fadlizon selalu membandingkan lamanya vonis kasus Habib Rizik dengan kasus pidana lainnya. Misalnya, kasus korupsi yang juga divonis sama dengan Habib Rizik. Fadlizon mengingatkan ancaman bahaya apabila ada yang mempermainkan hukum. Jadi, kita melihat ada kegelisahan di tengah masyarakat sekarang ini. Hukum tidak menjadi suatu alat untuk mencari kebenaran dan keadilan, tapi untuk melegitimasi kebenaran atau keadilan bagi kekuasaan. Dan ini menurut saya sangat berbahaya, karena kalau hukum ini tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, tentu orang akan mencari jalan sendiri untuk mencari kebenaran dan keadilan, ucapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Faksri Gerindra itu juga mengkritisi penggunaan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Menurut Fadli, pasal tersebut dibuat pada tahun 1946 dan merupakan pasal warisan kolonial. Menurut Fadlizon, pasal tersebut semestinya tak lagi digunakan untuk dianggap berbeda konteks. Hukum yang ada ketika itu adalah hukum yang merupakan masih warisan kolonial, dan juga tentu konteks ketika itu yang dimaksud dengan keonaran. Dengan berita bohong saya kira sangat berbeda. Sangat berbeda jauh dengan konteks soal laporan kebohongan hasil swab dari Rumah Sakit Umi atau pengumuman dari pemberitaan itu, ungkapnya. Fadlizon mengatakan ada pejabat yang menyampaikan kondisinya ketika terpapar COVID-19, ada juga yang tidak. Fadlizon juga membandingkan adanya ketidakadilan atau inkonsistensi penerapan peraturan pelanggaran protokol kesehatan dan berita bohong dalam beberapa kasus. Ia mencontohkan ada beberapa pejabat yang dianggap dapat dipidana tetapi tidak dilakukan. Kita lihat juga permasalahan kerumunan, prokes, dan sebagainya. Kita juga melihat ada ketidakkonsistenan di dalam penerapan masalah protokol kesehatan, masalah berita bohong ini, dan sebagainya, katanya. Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara karena dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi, hingga menimbulkan keonaran. Hakim menilai perbuatan Habib Rizik meresahkan masyarakat. Habib Rizik dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya, sejumlah tokoh mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penanganan Rizik Syihab terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya anggota DPR Fadlizon melalui akun media sosial resminya mengumumkan pengajuan diri sebagai penjamin penahanan tokoh Front Pembela Islam atau FPI tersebut. Pertimbangan utamanya, Rizik Syihab diperiksa sebagai tersangka untuk tuduhan yang diragukan, yakni tentang pelanggaran protokol kesehatan. Habib Rizik Syihab telah ditahan, padahal ribuan kasus pelanggaran protokol kesehatan hanya satu diproses dengan luar biasa melalui pembunuhan, ujarnya. Menurutnya, kalaupun ada pelanggaran kerumunan, sudah dilakukan pembayaran denda sesuai aturan. Oleh karenanya, politikus Gerindra ini menyesalkan proses yang dijalani Rizik Syihab, mulai dari penersangkaan, penahanan, terutama pembunuhan 6 warga sipil anggota FPI. Saya anggota DPR RI bersedia menjamin diri saya sebagai penangguhan penahanan Habib Rizik. Moga-moga penjaminan diri saya ini jadi penangguhan penahanan, tegasnya. Beberapa anggota Komisi 3 DPR insya Allah dari lintas fraksi akan bersedia menjadi penjamin dikoordinir oleh salah satu orang dari Komisi 3 DPR, ujar Fadlizon. Adapun anggota DPR RI yang bersedia menjamin itu diantara lain Abu Bakar Al-Habsyi dan Habibur Rahman. Pengajuan penangguhan penahanan itu akan dilakukan berbarengan dengan pengajuan gugatan pra-peradilan. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia,
di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan, Islamofobia itu satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam, disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi karena malu dan takut. Sementara pemerintahnya selalu mengincet. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Sama sejak dulu pemerintahnya ya sholat, ya rajin sholat biasa, tidak malu juga dan tidak takut. Rakyatnya juga biasa. Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi pemerintah.